Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Nah, dalam video kali ini saya akan menjawab soal-soal ujian tengah semester mata kuliah manajemen operasi. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Anwar, NIM 2210417797, mata kuliah manajemen operasi, kelas F1 daerah, jurusan manajemen, semester 2, dosen pengampu adalah Ibu Putih Febriasari, PSE MSc. Nah, untuk selanjutnya saya akan share screen. Untuk soal nomor 1, jelaskan definisi manajemen operasi. Nah, manajemen operasi dibagi menjadi dua kata, yaitu manajemen dan operasi. Manajemen adalah proses untuk meraih tujuan organisasi secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Nah, sedangkan operasi adalah aktivitas untuk menghasilkan produk, baik berupa barang maupun jasa. Manajemen operasi adalah serangkaian aktivitas yang menghasilkan nilai dalam bentuk produk dan jasa dengan cara mentransformasikan input menjadi output. Soal kedua, dalam sebuah organisasi terdapat berbagai bidang atau divisi yang berbeda. Nah, divisi tersebut terdiri dari operasi, pemasaran, keuangan, dan divisi pendukung. Jelaskan integrasi antar bidang atau divisi tersebut dalam organisasi. Divisi organisasi adalah kegiatan yang berkaitan dengan proses produksi, lalu ketersediaan bahan baku, waktu produksi, metode produksi, dan ketersediaan mesin atau alat untuk produksi. Sedangkan divisi pemasaran di dalam manajemen pemasaran memiliki definisi merupakan suatu proses dan manajerial yang membuat individu atau kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Dan mereka inginkan dengan menciptakan atau menawarkan dan mempertukarkan produk yang bernilai kepada pihak lain. Selanjutnya, divisi keuangan adalah untuk pengaturan dan pengelolaan keuangan, mengatur aliran uang yang masuk dan keluar, mengontrol pengeluaran dan peningkatan pendapatan, serta pembuatan laporan keuangan. Sedangkan untuk divisi pendukung biasanya adalah sumber daya manusia. Nah, sesuai dengan namanya, bidang ini berhubungan dengan pengaturan dan pengelolaan sumber daya manusia. Dalam menjalankan sebuah usaha atau bisnis, kita harus memikirkan cara yang tepat
agar karyawan atau pegawai dapat bekerja sesuai dengan rencana. Nah, bidang sumber daya manusia itu mencakup kegiatan perekrutan karyawan, lalu pemberian gaji, pemenuhan hak-hak karyawan, pengembangan mutu karyawan, dan lain-lain. Selanjutnya, soal yang ketiga. Jelaskan perbedaan proses operasi di perusahaan manufaktur dan jasa. Nah, perbedaan kegiatan operasional perusahaan manufaktur dan perusahaan jasa terletak pada penggunaan bahan baku, produk yang dihasilkan, persediaan barang, dan lokasi produksinya. Nah, perusahaan manufaktur membutuhkan bahan baku yang sesuai dengan produk yang akan dihasilkan. Contohnya, untuk produksi baju, perusahaan membutuhkan bahan baku berupa kain, benang, lalu kancing. Sementara dalam perusahaan jasa, bahan baku tidak diperlukan sebab perusahaan ini tidak menjual barang yang berwujud, melainkan lebih pada pelayanan. Contohnya, konsultasi dan pelatihan. Produk yang dihasilkan perusahaan manufaktur memiliki wujud fisik atau bisa dilihat, bisa diraba, bisa dikonsumsi, dan bisa digunakan. Misalnya makanan, pakaian, mobil, motor, sepeda, dan lain-lain. Sementara hasil produksi perusahaan jasa sifatnya tidak berwujud, melainkan hanya bisa dirasakan manfaatnya. Untuk lokasi produksinya, perusahaan manufaktur membutuhkan lokasi fisik untuk melakukan proses produksi barangnya, sedangkan perusahaan jasa tidak membutuhkannya. Lanjut ke soal 4. Jelaskan definisi tujuan dan contoh proyek dalam dunia bisnis dan kehidupan sehari-hari. Nah, apa itu manajemen proyek? Proyek itu adalah sekelompok aktivitas yang saling berkaitan, mempunyai titik mulai dan selesai yang jelas, menghasilkan hal unik berdasarkan alokasi sumber daya tertentu. Contoh proyek dalam kehidupan sehari-hari seperti planning wedding, remodeling bedroom, greeting team members, and organizing surprise party. Lalu contoh proyek dalam dunia bisnis, conducting company audit, planning mergers, creating and investing camping, regular process, developing new service or product, and establishing a strategic alliance. Lalu tujuan utama proyek itu menyelesaikan proyek tepat waktu atau lebih awal, tidak melebihi anggaran, sesuai spesifikasi guna memuaskan pelanggan, maka diperlukan project management atau manajemen project. Sebuah pendekatan sistematis untuk mendefinisikan, mengatur, merencanakan, memonitor, dan mengawasi sebuah proyek. Soal nomor 5, jelaskan hubungan antara kualitas
waktu, dan biaya dalam pelaksanaan proyek. Nah, kualitas itu kualitas seperti apa yang diinginkan atau yang dihasilkan. Sedangkan waktu adalah batasan terhadap suatu proses penyelesaian proyek yang akan dilaksanakan. Sering kita temui pada sebuah proyek, biaya dan waktu tidak sesuai rencana. Nah, hal tersebut bisa disebabkan oleh banyak faktor. Kedua hal tersebut saling berkaitan. Seperti jika waktu pekerjaan melebihi target pada perencanaan, maka biaya akan ikut membengkak melebihi rencana. Selanjutnya kita ke soal nomor 6. Jelaskan makna dari kurva Project Life Circle. Nah, Project Life Circle atau daur hidup project untuk kurva ini, fase yang mengambil paling banyak sumber daya adalah fase eksekusi. Di fase ini, manajer fokus pada aktivitas yang berkaitan dengan kiriman. Lalu jadwal proyek menjadi sangat penting karena menunjukkan kapan setiap sumber daya yang dikhususkan untuk suatu kegiatan akan dibutuhkan. Memantau kemajuan kegiatan di seluruh proyek penting untuk menghindari potensi kelebihan sumber daya. Akan tetapi, masalah muncul ketika sumber daya tertentu seperti kru, konstruksi, atau staf spesialis diperlukan pada beberapa kegiatan dengan jadwal yang sangat tumpang tindih. Soal UTS nomor 7. Jelaskan dimensi-dimensi yang terdapat dalam manajemen kualitas. Nah, dimensi kualitas ada 8. Yang pertama itu ada performa. Karakteristik dasar dari sebuah produk yang ditawarkan kepada pelanggan. Nah, untuk fitur ada karakteristik tambahan yang ada pada sebuah produk. Untuk keandalan yang mencerminkan kemungkinan produk rusak pada periode waktu tertentu. Untuk kesesuaian, tingkat kesesuaian produk yang dihasilkan dengan spesifikasi yang direncanakan. Ketahanan jumlah penggunaan yang dapat dimanfaatkan pelanggan. Ability, kecepatan, kesopanan, dan kompetensi dalam melakukan perbaikan. Estetika, itu bagaimana produk terlihat, terdengar, atau secara umum terasa oleh pelanggan. Kualitas yang dipersiapkan. Kualitas yang dipersepsikan. Persepsi yang dimiliki pelanggan saat membandingkan produk atau dengan produk lainnya. Soal nomor 8. Terdapat 4 jenis biaya dalam pelaksanaan manajemen kualitas, yaitu yang pertama biaya pencegahan,
Yang kedua biaya penilaian, yang ketiga biaya internal, dan biaya eksternal. Jelaskan perbedaan jenis biaya tersebut. Untuk kategori biaya kualitas atau kategori cost of quality, itu ada biaya pencegahan. Biaya pencegahan dikaitkan dengan pencegahan kerusakan sebelum terjadi. Untuk mencegah masalah terjadi, perusahaan harus menginvestasikan waktu, tenaga, dan uang tambahan. Untuk biaya penilaian, biaya yang terjadi ketika perusahaan menilai tingkat kinerja prosesnya. Ketika biaya pencegahan meningkat dan kinerja meningkat, biaya penilaian akan menurun karena sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan uji kualitas produk lebih sedikit. Selanjutnya, biaya kegagalan internal. Biaya yang diakibatkan oleh adanya cacat yang ditemukan selama proses produksi barang atau jasa. Selanjutnya terdapat dua jenis cacat produksi, yaitu rework atau pengerjaan ulang. Terjadi jika beberapa aspek layanan harus dilakukan lagi. Scrap terjadi jika barang yang rusak tidak layak untuk diproses lebih lanjut. Sedangkan untuk biaya kegagalan eksternal, biaya ini muncul ketika cacat produksi ditemukan setelah konsumen menerima produk atau layanan. Menemukan cacat produksi dan memperbaikinya setelah produk ada di tangan pelanggan. Itu biasanya membutuhkan biaya yang sangat mahal. Selanjutnya, biaya kegagalan eksternal juga termasuk layanan garansi dan biaya litigasi. Biaya garansi harus dipertimbangkan dalam desain layanan atau pengembangan produk baru. Terima kasih. Sampai di sini video ujian tengah semester manajemen operasi. Nama saya Anwar, NIM 2210417797. Mata kuliah manajemen operasi, kelas F1 daerah. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.